Halo kaum intelektual sekalian. Menurut saya pemerintah Konoha itu adalah pemerintah yang sangat-sangat tidak netral gitu. Pemerintah yang munafik gitu. Jadi orang-orang seperti ini sangat berbahaya guys ya. Karena apa? Karena mereka menolak yang namanya atlet dari Israel. Bayangkan, cuman atlet senam ya. Mereka nggak bawa senjata guys. Mereka nggak bawa amunisi. Mereka hanya bawa diri dan mereka cuman olahraga senam. Jadi ada 6 orang tuh ya disangkal oleh pemerintahan Konoha. Siapa saja yang menyangkal atlet senam yang berasal dari Israel ini? Yang pertama itu Gubernur DKI Jakarta yaitu Pramono Anung. Jadi Pramono Anung mengatakan, saya menolak keras. Bila perlu visanya jangan dikeluarkan. Jadi saya itu takut ya Pak Pramono Anung ini nanti elektabilitasnya itu terjun bebas. Karena gini guys ya, kita berkaca sama masa lalu, sama seperti kasusnya kader PDIP ya, Pak Ganjar dulu waktu calon presiden itu kan elektabilitasnya itu turun drastis karena apa? Karena dia menolak yang namanya pesawat bola dari Israel. Wow, luar biasa ya. Jadi gini guys ya, ada semacam keunikan di Indonesia itu kalau saya perhatikan. Di satu sisi, di bibir mereka mengatakan bahwa mereka menolak Israel, tapi pada kenyataannya justru pejabat-pejabat yang menolak Israel ini biasanya akan terjun bebas elektabilitasnya. Gak percaya? Nanti lihat ya beberapa tahun kemudian. Saya yakinnya Pak Pramono Anung ini, catat ya, save video ini. 5 tahun atau 10 tahun dari sekarang, elektabilitasnya nggak bakal naik. Nggak bakal naik. Ya. Bahkan jauh lebih tinggi ya elektabilitas daripada KDM, daripada Pak Pramono Anung ya. Ya, catat omongan saya. Apakah ini faktor daripada dia menolak daripada Israel? Salah satunya iya. Bukan berarti saya dendam ya, tapi saya melihat masa lalu gitu ya. Sejarah itu kan berulang guys. Sama seperti Ganjar. Ganjar kan menolak ya, menolak sepak bola Israel. Pramono juga seperti itu. Dia nggak belajar dari kesalahan daripada Pak Ganjar ya. Kemudian selain daripada Pak Pramono Anung, ada lagi tuh ya Menko Hukam, yaitu Pak Yusril. Pak Yusril ini sangat dekat dengan Pak Prabowo guys ya. Bahkan kuasa hukum daripada Pak Prabowo itu Pak Yusril ya. Waktu Pak Prabowo itu digugat dulu di Mahkamah Agung ya. Jadi gini guys, Pak Yusril ini dugaan saya dia menolak yang namanya Israel itu karena kedekatannya dengan orang-orang yang membenci Israel ya, kalau saya perhatikan. Dan dia juga berasal dari partai agama ya. Itu saya perhatikan ya. Kemudian di Sidoarjo, waktu kemarin ada kejadian atau kasus robohnya pesantren di Sidoarjo, ada tuh ya wacana di media sosial di mana pesantren-pesantren ini akan dibangun gitu. Pesantren yang roboh ini dibangun guys dengan menggunakan APBD. Bayangkan, menggunakan APBD, ya kan? Coba bayangkan. Jadi pajak-pajak daripada orang Kristen, pajak daripada orang Katolik, ya Hindu, Buddha dan sebagainya digunakan untuk membangun pesantren. Wow, wow, wow. Sungguh di luar nurul ya. Dan ini tidak cuman hoax guys, tapi menurut data ya, ada tuh sebenarnya jatah daripada pembangunan pesantren di setiap daerah-daerah ternyata. APBD ya. APBD ini ada jatahnya untuk pembangunan pesantren. Enak banget ya. Kenapa kalau Katolik membangun sekolah itu nggak ada yang namanya APBD? Kenapa? Kenapa hanya berpihak pada umat Muslim? Kecemburuan sosial gitu. Ini kan kecemburuan sosial ya. Ya, ini kan pilih kasih ya. Kalau yang mayoritas mereka akan mengutamakan ya, ada privilege ya. Jadi ini tidak adil guys ya. Apakah ini akan mempengaruhi ya umat Kristen akan pisah dari Konoha? Apakah ini yang mempengaruhi kenapa Papua minta pisah dari Konoha? Apakah ini yang mempengaruhi kenapa banyak yang pengen pisah dari Konoha? Kemudian ya, yang paling aneh itu, kita kan negara non-blok ya. Iya nggak sih? Kita tuh negara non-blok,
Tapi di sisi lain kita menolak yang namanya atlet Israel. Kalau kita menolak yang namanya atlet Israel berarti kita nggak non-blok dong. Itu artinya kita itu ya memihak pada agama tertentu. Itu artinya kita itu sudah nggak ada bedanya dengan negara agama. Kita kan negara demokrasi kan, ya, ya nggak sih? Sadar nggak sih pejabat-pejabat kita itu akan hal ini? Bukan berarti saya membela Israel ya, kalau saya mengatakan seperti ini kan pasti banyak nanti yang ngata-ngatain saya, kamu Yahudi pesek," gitu ya, "kamu Zionis, kamu pembela Israel." Enggak, saya membela yang namanya kebenaran gitu. Kalau benar saya katakan benar, kalau salah, salah gitu. Ya, kalau Israel juga salah, saya juga mengatakan salah. Kan banyak tuh video saya mengkritik tentang agama Yahudi kok. Nggak ada yang marah tuh umat Yahudi, ngedemo saya, ngancam-ngancam saya gitu, nggak ada tuh. Jadi kita itu warga Konoha itu yang si paling baper guys ya, berlebihan dalam beragama, menuhankan agama, sehingga dikit-dikit marah gitu. Nah yang jadi pertanyaan, kalau kita itu adalah negara non-blok, kenapa kita tidak netral? Harusnya kalau non-blok itu kan netral, kenapa kita harus menolak yang namanya atlet Israel? Padahal mereka nggak bawa amunisi dan mereka nggak bawa senjata. Sebenarnya kalau boleh jujur ya, ini jujur dari hati saya yang paling dalam. Kita itu sebenarnya sudah negara agama, guys. Karena apa? Karena banyak kebijakan-kebijakan daripada pemerintah kita itu, yang diuntungkan itu hanya kelompok mayoritas. Jadi pemerintah kita itu tuh rata-rata nggak berpihak pada minoritas. Dalam semua hal, ya. Dalam semua hal kalau kita perhatikan ya. Bahkan rumah ibadah minoritas dipersekusi dibiarkan. Pak Prabowo teriak-teriak kemanusiaan ya, membela gajah, tapi di Konoha banyak rumah ibadah yang dipersekusi. Tapi Pak Prabowo diam aja. Kenapa bisa seperti itu? Ya kemungkinan dia takut ya, takut dipersekusi oleh mayoritas juga. Jadi dia cari aman gitu. Jadi Pak Prabowo itu secara tidak langsung kalau saya perhatikan dia itu pemimpin yang tidak jujur ya kalau saya perhatikan. Dia hanya mengikuti kemauan daripada mayoritas. Dia dikontrol oleh mayoritas. Ya, dulu saya nggak expect Pak Prabowo seperti ini ya. Jadi teman-teman yang nonton video ini kalau misalnya tahun 2009, mohonlah ya dipertimbangkan ya untuk memilih kembali daripada Pak Prabowo ini. Pak Prabowo ini bukan orang yang jujur ya kalau saya perhatikan ya. Ini kritikan pedas terhadap pendukung Pak Prabowo. Karena gini guys, ya, saya bukan benci dengan Pak Prabowo, dan ini saya sering berulang-ulang saya katakan di video saya, tidak selamanya pemimpin itu benar, nggak selamanya salah gitu. Ya, nggak selamanya dia salah terus gitu, ya, atau benar terus, nggak. Jadi Pak Prabowo juga ada kebaikannya. Tapi dalam masalah kemanusiaan antara Israel dengan gajah menurut saya itu dia nggak fair gitu, dia nggak non-blok. Dia berpihak, dia tidak netral ya. Itu artinya secara tidak langsung negara kita itu sudah semi negara agama. Cuman ya di atas kertas kita mengatakan kita negara demokrasi, negara Pancasila, enggak. Kita itu masih mempertahankan Pancasila itu kalau boleh jujur karena ada ketuhanan yang Maha Esanya. Coba kalau nggak ada ketuhanan yang Maha Esa di Pancasila, apakah kita mau menganut Pancasila? Enggak. Jadi kita itu sebenarnya cherry picking guys ya. Ini namanya cherry picking. Kalau menguntungkan buat agama kita akan mendukung ya. Jadi kenapa banyak warga Konoha itu mendukung yang namanya Pancasila? Karena ada ketuhanan yang Maha Esa. Coba kalau misalnya ketuhanan yang Maha Esa itu ya dalam Pancasila itu diganti dengan kejujuran yang Maha Esa misalnya, maka nggak akan ada yang mendukung Pancasila, nggak ada. Kita dulu masyarakat yang si paling beragama gitu ya, si paling bertuhan, tapi korupsi di mana-mana. Sendal hilang di masjid, bayangkan. Bagaimana mungkin kita bisa menjadi negara si paling beragama, si paling bertuhan, tapi sendal bisa hilang di masjid. Ini sungguh di luar nurul gitu. Sama halnya dengan pemerintah kita seperti Pak Pramono Anung gitu. Jadi mulai saat ini saya perhatikan ya, karir daripada Pak Pramono Anung ini sudah selesai guys. Pak Ganjar juga seperti itu. Kan selesai kan karir daripada Pak Ganjar. Catat omongan saya. Pak Ganjar tidak akan dicalonkan lagi nanti oleh PDIP. Enggak. Karena elektabilitasnya sudah turun drastis. Jadi warga Konoha itu ya munafik tahu sebenarnya guys. Di satu sisi mereka mengatakan, kita mendukung yang namanya gajah ya. Tapi kalau olahraga biasanya warga Konoha itu memisahkan antara olahraga dengan politik. Itu saya perhatikan. Walaupun warga Konoha itu ya sedikit konyol gitu ya.
dalam beragama berlebihan gitu. Tapi dalam olahraga mereka memisahkan biasanya. Orang Indonesia seperti itu, guys. Memisahkan olahraga dengan politik. Jangan pernah campuri politik dengan olahraga. Buktinya apa? Buktinya ya timnas Indonesia itu kan rata-rata mayoritas itu kan dari ini Belanda ya. Jadi walaupun kita membenci setengah mati Belanda ya, kita mengatakan Belanda itu penjajah, tapi timnas kita kan rata-rata dari Belanda. Itu artinya kita tidak mencampurkan antara urusan politik dengan urusan olahraga. Ini yang tidak diketahui oleh Pak Pramono Anung, yang tidak diketahui oleh Pak Ganjar. Ya, mudah-mudahan Pak KDM jangan ikut-ikutan ya, kalau nggak bisa hancur karir karir daripada Pak KDM. Itu guys, itu yang paling penting gitu. Jadi Anda yang nonton ini sangat beruntung guys ya, Anda mengetahui ini. Ya, orang-orang Indonesia itu ya nggak mau menghubungkan antara politik dengan olahraga. Ya kalau olahraga, olahraga, kalau politik, politik gitu. Jadi karir daripada Pak Pramono Anung itu sudah berakhir guys, sudah kandas, dan Pak Yusril juga karirnya sudah kandas. Kemudian ada faktor daripada eksternal juga ya. Jadi gini guys ya, semua teknologi yang ada di dunia ini ada unsur daripada Israel will-nya. Rata-rata ya, nggak semuanya tapi rata-rata ya. Kemudian investasi juga rata-rata dikontrol oleh Israel ya. Seperti BlackRock ya, Vanguard dan lain sebagainya. Yang punya saham gila-gilaan gitu di dunia. Maka ya bisa aja investor tidak berpihak pada kita. Atau bisa aja mereka ya melakukan sabotase, kita nggak tahu kan. Para oligarki-oligarki yang ada di Indonesia kan, bisa aja kan ditekan, "Oh jangan mencalonkan Pramono Anung lah, jangan mencalonkan Yusril lah." Iya nggak bener itu ya. Jadi dikontrol gitu. Ada faktor eksternal guys ya. Jadi pejabat-pejabat kita itu sebenarnya kalau mereka tidak disetujui oleh oligarki biasanya ya, atau elit-elit global ya, mereka misalnya akan dijegal ya, akan dipersulit ya. Bisa jadi pejabat tapi akan dipersulit. Jadi itulah alasan kenapa pejabat kita itu banyak yang bodoh gitu ya jadi pejabat. Karena apa? Karena direstui oleh oligarki. Karena oligarki ini bekerja sama dengan pejabat yang bodoh itu melindungi asetnya gitu. Ya. Jadi mohon maaf ya bagi pendukung dari Pak Pramono Anung di sini ya. Karir daripada Pak Pramono Anung ini sudah tamat guys, sudah selesai guys ya. Dia menggabungkan antara politik dengan olahraga. Ya, cuman ya kalau saya perhatikan di Konoha itu yang jadi rujukan daripada warga Konoha itu yaitu Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar tahun 1945 alinea pertama yaitu penjajahan harus dihapuskan dari muka bumi. Tapi kan pada datanya, pada faktanya Israel kan atau Israel kan nggak pernah yang namanya menjajah Walentina kan? Ya nggak sih? Coba mari kita berpikir rasional dulu ya. Dan ini sangat sering saya ulang-ulang di video saya. Bagaimana mungkin ya seorang penjajah itu memberikan air bersih, ya, memberikan yang namanya listrik, memberikan yang namanya bahan pokok, mempekerjakan ada ratusan ribu ya warga Gaza bekerja di Israel. Emang ada penjajah seperti itu? Emang ada penjajah sebaik itu? Nggak ada kan? Jadi kita melihat masalah ini dari sudut pandang yang rasional gitu, bukan dari sudut pandang kebencian-kebencian gitu, rasis terhadap agama lain, ya kan? Dipengaruhi oleh kitab suci. Ya saya yakin hal ini dipengaruhi oleh kitab suci karena banyak ayat-ayatnya tuh ya. Jadi makanya saya mengatakan bahwa agama itu bisa aja menghancurkan suatu negara. Yang mempengaruhi kita nggak maju itu agama, guys. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena banyak keputusan yang kita salah itu dipengaruhi oleh agama. Jadi kalau agama mempengaruhi kita membenci Israel tanpa alasan yang jelas, ya maka apa? Maka kita tidak akan mendapatkan yang namanya teknologi-teknologi terbarukan dari Israel yang bisa aja teknologi itu bermanfaat bagi kemaslahatan umat manusia. Misalnya nih ya, teknologi ini menciptakan pertanian yang bagus di Indonesia misalnya, jadi petani kita itu makmur ya, subur dan makmur tanpa kebencian-kebencian. Tapi kan kita kan selalu berpikir tentang kebencian-kebencian. Padahal Israel itu tidak pernah menjajah Konoha ya. Jadi gini guys ya, kalau misalnya alasannya karena Israel itu menginvasi yang namanya Gaza itu ya sehingga Israel dikatakan penjajah itu,
Ya karena kan masyarakat Gaza kan masyarakat Israel kan ditawan sama Hama. Kita juga harus mengutuk yang dilakukan oleh Hama gitu. Ya kalau mengutuk masalah kemanusiaan harus dikutuk dong ya, kutuk Hama, ya kutuk Israel gitu, harus dua-duanya gitu. Harus fair dong, jangan cuma satu doang gitu, ya. Kalau misalnya ada yang mengatakan, "Oh, dimulai itu dari tahun, 45 gitu ya, tahun 50 waktu penjajahan Inggris." Ya kalau kita bicara tentang dimulai, ya dimulai dari puluhan ribu tahun yang lalu dong, ya. Ribuan tahun yang lalu kalau mau itu mah. Jangan dimulai dari tahun 95 gitu, dari awal aja gitu. Ya permasalahan Israel dengan Gaza itu ya dari awal aja, dari puluhan ribu tahun yang lalu. Jadi berdasarkan data puluhan ribu tahun yang lalu tuh menurut data itu, genetik antara Israel dengan warga Gaza itu masih serumpun sebenarnya mereka ini. Sama seperti Melayu Riau dengan Melayu Malaysia, masih serumpun. Jadi Israel dengan Gaza itu sama seperti orang Melayu yang ada di Malaysia pulang kampung ke Riau. Itu sama guys persamaannya. Karena mereka masih serumpun, secara genetik masih masih sama kok. Itu guys. Jadi kalau kita bicara tentang puluhan ribu tahun yang lalu ya kan. Jadi Israel itu sebenarnya nggak ada istilah mencaplok. Orang itu tanah air mereka, orang itu kampung mereka. Cuman dulu warga Israel itu banyak merantau ke Eropa. Ya karena kejadian di Eropa ya ada yang namanya kejadian yang sangat luar biasa yaitu, oh, Perang Dunia Kedua sehingga kaum Yahudi itu dikejar-kejar ya, sehingga mereka pulang kampung. Ya, itu mereka pulang kampung, guys. Karena kampung mereka di situ, ya. Beda antara Belanda dengan Indonesia. Beda itu, guys. Belanda itu yang menjajah Indonesia. Kalau Israel kan enggak. Karena kampung Belanda itu enggak ada di Indonesia kan. Beda kan. Jadi orang kuno sering mengatakan bahwa Belanda dengan Israel itu sama-sama penjajah. Enggak, itu dua hal yang berbeda. Mereka masih satu ini guys, satu rumpun. Tapi warga kuno sangat susah ya menerima alasan-alasan seperti ini. Sangat susah. Kemudian ya, di Sidoarjo waktu pesantren kemarin rubuh, ada tuh ya pejabat di Konoha bernama Muhaimin. Ya, Muhaimin yang sangat-sangat tolol sekali pemikirannya. Dia membangun pesantren ini dengan APBD. Wow, luar biasa. Ya kan, luar biasa keberpihakannya. Kenapa Muhaimin melakukan seperti ini? Apakah dia untuk menaikkan elektabilitasnya? Jelas dong. Ya, jadi warga Konoha itu ya kalau misalnya ngebantu pesantren itu maka elektabilitasnya akan naik gitu. Kenapa bisa seperti itu? Karena persepsi masyarakat kita. Masyarakat itu kan masih SDM rendah. Jadi kalau sudah berhubungan dengan agama itu kita otaknya langsung kayak tai gitu ya otaknya. Jadi nggak bisa mikir gitu. Sumpel. Kalau sudah berhubungan dengan agama, kalau sudah bantu pesantren itu, oh mereka akan mengatakan, oh dulu nggak bantu pesantren. Ya, padahal kalau boleh jujur ya, SPP ke pesantren itu kan mahal kan sebenarnya. Kemudian uang bangunan, uang itu segala macam. Ya kenapa nggak dibangun ulang lagi kalau mau bangunnya kan kenapa harus pemerintah yang bangun? Ya saya nggak rela pajak saya itu digunakan untuk membangun pesantren, nggak rela. Jadi pejabat-pejabat di Konoha itu ya harus hati-hati ya, karena tiba-tiba nanti minoritas marah memisahkan diri dari Konoha, nangis ya kan. Papua itu udah berdarah-darah guys, tapi kan nggak dilepasin tuh ya. Kalau misalnya nih kalian nggak butuh dengan minoritas, ya udah lepasin aja Papua ya kan? Ya nggak sih? Jadi teruntuk bagi pemerintah Konoha ya, pejabat-pejabat Konoha, kalian tuh hanya memikirkan yang mayoritas-mayoritas ya, hanya memikirkan yang privilege mayoritas. Ya kalau mau bangun, bangun dong ya sekolah Kristen, jangan cuman sekolah itu aja, sekolah pesantren aja yang dibangun. Jadi secara tidak langsung ya, mereka itu nggak peduli dengan apa yang dilakukan oleh pengasuh ponpes. Bayangkan 50 orang guys ya korban. 50 orang, tapi nggak ada takut-takutnya itu yang punya ponpes, nggak merasa bersalah. Dia mengatakan ini semua karena takdir. Wow, sungguh di luar nurul ya kebodohan daripada warga Konoha. Oke, sekian video ini. Terima kasih sudah menyimak dan memahami. Saya kaum intelektual, salam rasional.